semuanya, Sobat Langit Musik, apa kabar? Menyadari sebuah hal gak? Suaraku udah kembali normal. Karena minggu lalu, aku suaranya kayak gini nih. Hai, apa kabar semuanya? Susah banget mau ngomong, tapi alhamdulillah suara udah kembali lagi ke tempat dia dimana seharusnya berada, yaitu di tenggorokan dan kerongkonganku. Kembali lagi di sini di 100% sehat barengan sama Dokter Andira Utami. Karena minggu ini udah gak serak, jadi aku udah bisa sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay. Lebih pede gitu, karena bisa menjanjikan sepersekian persen kemerduan. Kalau minggu lalu kayak besi karat ketemu besi karatan juga gitu, kayak ngak ngok. Kacau ngomong pun suara gue kayak gitu minggu lalu tuh. Oke, semoga yang ada dimanapun yang baru aja tune in, baru aja dengerin, baru aja gabung, terus atau baru pertama kali denger segmen 100% sehat, selamat datang. Kita di sini bakalan seru-seruan ngebedah informasi dengan pastinya dengan aku Dokter Andira, dan akan ngebahas pasti tentang kesehatan ya, jangan tentang mekanis atau tentang mobil karena bukan spesialisasi gue. Jadi hari ini temanya yang pengen dibahas tuh adalah, jadi kayak seminggu 2 minggu lalu aku tuh ngeliat ada berita kayak lalu lalang gitu di FYP ya sebutannya ya. FYP atau baik di Reels lah atau dimanapun, pokoknya dia even di Twitter segala macam, dia lalu lalang deh video ini. Terus itu videonya tuh berdurasi kurang lebih 1 menit 45 detik. Terus dikasih tahu bahwa ada seorang wanita yang punya keluhan sakit pinggang udah kayak 1-2 tahun gitu. Sampai akhirnya dia satu saat dia tuh sakit pinggang banget, ternyata berakhir di ruangan operasi. Jadi yang bikin clickbait dan orang mau baca juga adalah, lah kenapa sakit pinggang hubungannya sama akhirnya harus ke ruangan operasi. Tentu saja ada hubungannya Sobat Langit Musik, karena aku sebagai dokter misalkan ya, ada pasien punya keluhan sakit pinggang entah itu sebelah kanan atau sebelah kanan kiri, pasti aku nanya sejak kapan sakit pinggangnya, rasanya kayak gimana, terus punya kebiasaan apa aja, pernah punya riwayat jatuh terduduk nggak, punya kebiasaan jarang minum air putih nggak, punya kebiasaan minum minuman di kemasan atau di kaleng atau di botol nggak, punya kebiasaan jarang minum air putih nggak, punya kebiasaan nahan kencing nggak. Nah ayo, itu semua pertanyaan akan muncul minimal dari dokter yang menangani gitu, karena sakit pinggang ini tuh banyak arahnya gitu. Dan kembali lagi aku selalu seneng ya, kayaknya aku memang happy masuk kuliah kedokteran gitu. Awalnya aku kan kayak aku cerita gak sih, pernah gak ya cerita di episode keberapa gitu, aku tuh untuk masuk kuliah kedokteran tuh aku sudah hampir putus asa, karena sebenarnya ini tuh arahan dari orang tuaku kan. Karena aku waktu pada saat itu kayak merasa, aduh gue nggak tahu, gue sukanya nyanyi gitu, tapi menurut orang tuaku kalau nyanyi setiap tahun bahkan setiap detik bakal ada calon penyanyi atau seniman baru yang suaranya akan jauh lebih bagus, jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng. Jadi dunianya lebih, persaingannya tuh per detik kali ya, karena setiap orang lahir baru gitu kayak tidak menutup kemungkinan dia jauh lebih bagus suaranya, jauh lebih inu segala macam. Jadi orang tua aku ngarahinnya kayak, Andira ya udah nggak apa-apa kalau mau jadi kayak Tompi, nyanyinya hobi aja ya. Ya udah akhirnya aku disuruh masuk kedokteran. Ini kita sambil intermezzo ya cerita kenapa akhirnya aku jatuh cinta sama kedokteran gitu. Dan akhirnya senang nih sama diagnosis gini, karena kayak kalau ketemu orang
punya keluhan sakit pinggang. Kan kalau masyarakat awam gitu ya, mungkin mikirnya kayak, lu kebanyakan ini kali, apa namanya, nggak pernah stretching, atau lo kerjanya di depan laptop melulu kali, apa posisinya nunduk, terus posisinya yang nggak bagus buat tulang punggung. Bisa juga. Atau lo habis jatuh kali, jatuh nggak dari motor yang posisinya jatuhnya tuh duduk dulu gitu. Tapi sebenarnya diagnosis jauh lebih luas daripada itu. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Setelah aku diminta dan diarahkan untuk jadi dokter, tahu nggak, aku tuh baru keterima di saat aku tes ke ke 9 sama ke 10. Jadi aku 10 kali tes masuk ke dokteran, 8 kali di depannya nggak diterima. Terus aku abis itu bergeser ke psikologi, kayak sempet lah 2-3 minggu. Jadi aku memasukkan nilai-nilai aku pas SMA. Jadi aku ada masuk ke sebuah universitas tanpa ujian karena dia ngelihat ininya, apa, rapot. Tapi hatiku masih kayak, aduh kayak coba dulu lagi deh. Akhirnya coba 2 gelombang terakhir di 2 fakultas kedokteran swasta memang. Diterima di dua-duanya. Jadi akhirnya apa namanya, pesan moralnya adalah kalau belum nyoba minimal 8 kali jangan bilang udah nyoba sih. Karena gue 10 kali cuy gitu. Jadi banyak, ini kita jadi berbagi pesan moral nih, karena banyak orang yang udah berhenti di percobaan ketiga, di percobaan keempat, percobaan kelima gitu. Gue nyoba 10 kali, baru di percobaan ke-9 dan ke-10 gue diterima di kedokteran dalam posisi gue udah orientasi di fakultas yang jurusannya berbeda. Jadi di saat cerita background story tentang kedokteran dan bagaimana aku menggapai kedokteran ini, sebenarnya seru karena banyak orang ngira aku perjalanannya mulus aja, gampang. Oh dia mau jadi dokter langsung keterima, inilah itulah, happy lah gitu. Cuman biasanya kan cerita-cerita kerikil-kerikil kehidupannya kan yang gak ditonjolkan, taunya pas udah jadi semua aja gitu ya kan. Jadi ini sebagai motivasi juga, dan akhirnya aku jatuh cinta. Ternyata selama perjalanan kedokteran itu aku juga bukan orang yang jenius ya, maksudnya kayak anak-anak kedokteran tuh punya kecenderungan mereka tuh memang rajin-rajin, pinter-pinter, jenius banget gitu, yang kayak cuman ngelihat buku terus langsung inget gitu isinya, apa namanya, isi materinya apa gitu kan, segala macam. Akhirnya setelah sudah berjalan 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya aku sudah mendapatkan ritmeku belajar di kedokteran. Ternyata pesan moralnya adalah orang yang pinter bisa jadi kalah sama orang yang rajin. Oke? Jadi kalau kalian merasa kayak oh my god gue biasa aja banget otak gue gitu, tenang, santai. Cuman kalian harus butuh ekstra aja, belajarnya ekstra, lebih rajin, lebih punya catatan segala macam. Karena gue gitu, gue bukan yang jenius, gue bukan tipe yang apa sih, iya intinya gue bukan yang apa ya, bukan Galileo yang super jenius, pintar banget, bisa sampai ke angkasa gitu lah kepintarannya, enggak, nol. Jadi gue akhirnya jatuh cinta dengan kedokteran karena pas di dunia nyata orang menanyakan tentang penyakit, kadang-kadang gue tuh kaget kayak, ih kok gue tahu ya diagnosanya. Terus kadang-kadang gue suka merasa, ih ternyata gue serius belajar loh pas kedokteran, karena gue merasa gue main-main gitu, karena gue bukan anak yang rajin, maksudnya bukan anak yang pinter, bukan yang kayak gitu deh, bukan yang kayak IPK-nya 3,8 gitu, enggak. Tapi ya boleh lah, IPK gue berapa ya kemarin tuh, di antara anak kedokteran tuh biasa banget karena IPK gue cuma 3,2, udah. Yang lain tuh ada yang 3,7, 3,8, terus gue bilang ya udah nanti kita bersaingnya caranya berbeda di dunia sana, di dunia luar. Jadi gitu. Jadi di saat menemukan kayak video-video kayak gini nih yang misalkan lalu lalang terus viral, terus bilang viral wanita 45 tahun sakit pinggang dan ditemukan batu sebesar jahe di ginjalnya gitu. Orang kan kayak
orang yang nggak ngerti mungkin kayak bingung, nih batu datang dari mana, apa hubungannya sakit pinggang, nih orang kan nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu dia, itu ibaratnya statement tadi tuh, 45 tahun sakit pinggang ditemukan batu sebesar jahe. Mungkin statementnya pendek, tapi ibaratnya satu garis kalimat itu adalah pelajaran aku selama 7 tahun. Jadi konsultasimu selama 10-30 menit adalah proses belajarku selama 7 tahun. Jadi kalau ada orang nanya kenapa cepat, karena kita sudah memakan hal ini selama 7 tahun ke belakang, dan itu 24 jam kita membacanya gitu. Jadi ibaratnya bahasa kerennya, your 30-minute consultation is my 7 years journey of learning gitu. Jadi pas ngelihat judul kayak gini langsung kepalanya kayak, oh ini arahnya kesini. Di lain sisi seneng banget karena gue merasa untuk hitungan anak yang kayak nggak ambis banget di kuliah, ternyata kedokteran tuh mau nggak mau ambis ataupun nggak ambis memaksa gue untuk emang baca. Nggak boleh enggak, kalau nggak mungkin bisa lulus gitu, karena materinya dibaca semua, nggak ada yang bisa kayak logika gitu loh, yang kayak bagaimana batu ginjal terbentuk dan dijelaskan alur perjalanannya. Nggak bisa gue bilang kayak iya batunya turun dari langit karena pasien habis bermimpi kejatuhan batu gitu. Itu ngarang bebas kan. Jadi intinya semuanya tuh udah ada rutenya, udah ada alur penyakitnya. Gitulah kurang lebih intermezzo sedikit tentang bagaimana akhirnya aku jatuh cinta sama kedokteran. Karena kayak as simple as misalkan ngelihat orang gitu ya, ngelihat orang terus ngelihat misalkan di area dagunya tuh penuh dengan jerawat yang meradang. Di kepalaku dan kacamataku, aku udah punya beberapa diagnosis yang aku curigai terhadap orang ini gitu. Jadi seru ternyata ada ilmu kedokterannya. Terus jadi bisa ngasih tauin hal-hal ke orang-orang terdekat ataupun siapapun yang mereka ngerasanya itu cuman hal biasa, cuman ternyata kalau kita telaah lebih lanjut itu tuh adalah gambaran klinis yang bisa menghantarkan mereka ke temuan-temuan atau diagnosis yang mereka nggak sangka mereka miliki gitu. Kayak tadi yang aku bilang punya jerawat meradang yang nggak pernah kelar-kelar di muka sampai ke leher, itu biasanya kalau pada cewek aku curiganya ada hormonal imbalance dan cenderung mengalami yang namanya PCOS gitu kan. Kayak emang apa hubungannya? Ada, orang hormonal ya jadinya inflamasi kemana-mana segala macem, jerawatan di area yang emang sering terjadi tuh di area leher dan dagu. Terus ternyata pas misalkan gue tanya, lo datang bulannya gimana tiap bulan gitu, oh nggak lancar, makin yakin gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita sudah dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan kita bahas abis ini. Jadi 45 tahun sakit pinggang segala macem ini, sebelum terjun ke situ, ini gue mau banyak cerita dulu nih karena gue mau kasih tahu pengalaman-pengalaman yang gue rasakan di saat lagi mengenyam pendidikan dokter. Jadi waktu itu gue lagi jaga di IGD, datang seorang anak perempuan umurnya 17 tahun, teman-teman. Dia punya keluhan buang air kecilnya rasanya tuh sulit, bermasalah, berbusa, kadang-kadang ada keluar bercak kayak kemerahan, terus ada beberapa bagian tangan dan tubuhnya tuh bengkak. 17 tahun loh. Bingung gak lo kenapa? Sebagai dokter, kita kan harus menggali itu, namanya Sacred Seven. Jadi 7 pertanyaan sakral, kayak sejak kapan, sakitnya di mana, apa yang membuat sakitnya lebih parah, apakah ada kebiasaan pribadi yang mendukung membuat dia jadi seperti ini, apakah ada keluhan tambahan sebelumnya, terus biasanya keluhan terjadi semakin parah kapan, di saat setelah mengkonsumsi dan melakukan aktivitas apa aja, pokoknya gitu segala macam.
Sampai akhirnya aku mendapatkan satu fakta. Si anak gadis ini, 17 tahun ini, punya kebiasaan minum teh nggak mau nyebut merek, teh sesuatu yang ada di botol, itu tuh dia minum itu setiap hari. Sampai perbandingan minum air putih dia sama minum teh tersebut tuh kayak 1:10 kali ya. Kayak dari pagi ketemu malam tuh dia minum itu terus, atau emang dia bikin teh sendiri tapi minum air putih gak pernah. Akhirnya apa teman-teman? Dia dinyatakan acute kidney disease atau cedera ginjal, gagal ginjal akut pada usia 17 tahun karena jarang mengkonsumsi air putih dan memiliki kebiasaan minum teh dan tidak pernah minum air putih selama berapa ya? Dia sih bilangnya setahun terakhir ya. Tapi setahun itu cukup untuk memporak-porandakan kesehatan seseorang gitu. Dan akhirnya apa yang lebih ngenes lagi, anak itu harus menjalani cuci darah karena ginjalnya sudah menurun fungsinya. Jadi bayangin kebiasaan-kebiasaan kecil kayak jarang minum air putih, sering nahan pipis, terus minum dari minuman berkaleng mulu, minuman di kemasan mulu, minuman bersoda mulu. Ternyata ada hasil dari tabungan-tabungan itu yang mungkin teman-teman dan sobat Langit Musik sekalian tuh merasa, emang apa sih dampak terburuk dari mengkonsumsi teh setiap hari gitu. Teh gitu loh, kayak teh bukan alkohol gitu loh, teh bukan kopi gitu. Kayak ibaratnya kalau di dunia apa ya? Di dunia kita tuh kalau teh tuh rasanya tuh penyembuh itu gak sih? Kayak kalau lagi sakit minum teh, gak enak badan minum teh anget. Jadi teh tuh kalau punya image dia tuh kayak, hai, aku akan menyembuhkanmu dan aku adalah minuman paling netral karena aku gak akan membawa dampak apapun. Tapi faktanya di lapangan gue menemukan anak umur 17 tahun yang akhirnya harus cuci darah setiap bulan karena ginjalnya mengalami kegagalan. Gitu teman-teman. Jadi jangan sepelekan kebiasaan-kebiasaan kecil yang berangsur-angsur. Dan makanya aku selalu mengedepankan konsep udah hidup balance aja. Yang apa sih balance tuh apa sih, seimbang. Yang seimbang-seimbang aja lah gitu. Jadi kalau misalkan emang mau mengkonsumsi apa ya nggak usah terus menerus amat gitu loh. Jadi mendingan yang balance aja. Nah, masuk ke dalam beritanya, aku bacain ya. Viral video di TikTok memperlihatkan bongkahan batu ginjal seperti jahe. Jadi segede, bener-bener kayak jahe, gengs. Bentuknya tuh kayak ada kakinya gitu, kayak gimana ya ngebentuk jahe. Pokoknya lu tahu ya semua jahe bentuknya gimana. Batu ginjal itu ditemukan dalam tubuh pasien wanita berusia 45 tahun. Video tersebut sudah ditonton selama 3,5 juta kali. Diketahui bahwa pasien itu mengeluh sakit pinggang lebih dari 2 tahun. Setelah diperiksa ternyata ia mengidap batu ginjal. Masih di dalam video tersebut, perawat yang menangani pasien mengungkapkan penyebab batu ginjal tersebut adalah kebiasaan jarang minum air putih dan sering menahan buang air kecil. Anyway, selain bisa bikin, ini sebenarnya sih batu ginjalnya tuh lebih ke jarang minum air putihnya ya. Jadi dia combo tuh, udah jarang minum air putih, sering nahan pipis. Tahu gak sih, pipis itu dikeluarin karena dia itu harus, ibaratnya badan kita tuh mau nge-flush toilet di dalam tubuh kita gitu. Jadi di saat di tubuh kita tuh ada satu kantong, namanya kantung kemih. Kemih itu, kemih kan artinya kencing gitu ya. Kandung kemih ini tuh kalau misalkan dia udah penuh, ada sensornya gitu, kayak misalkan udah sekian mililiter, sensornya tuh menandakan ke diri kita untuk lo harus buang air kecil nih. Bayangin kalau sensor itu kita nggak dengerin, air kencingnya itu kan mengandung ada bakteri, hal-hal yang harus dikeluarkan dari tubuh, ditahan sama pemiliknya, dan dia bisa
arus balik. Arus balik tuh gimana sih? Iya, airnya si air kecil ini apa sih air kecil, si pipis ini tuh bisa apa namanya backflow tuh bisa ngalir ke belakang dan bisa menginfeksi, akhirnya jadi infeksi saluran kemih gitu. Makanya nih di dalam keluhannya aku baca kan, dia buang air kecilnya jadi sakit, jadi perih, jadi panas. Itu tuh ciri-ciri ISK banget, infeksi saluran kemih gitu. Saat pengkajian, pasien mengaku bekerja di ruangan ber-AC. Ruangan ber-AC mungkin itu nggak direct effect ya, tapi mungkin coba kita baca lagi ya. Ruangan ber-AC, aktivitas saat bekerja lebih sering duduk hingga berjam-jam membuat dirinya jarang minum air putih karena malas bolak-balik ke kamar mandi. Oke, ini jadi kebiasaan pribadi yang sebenarnya sepele tapi akhirnya membawakan dia ke meja operasi karena satu, udah punya kebiasaan duduk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya kan? Males bolak-balik kamar mandi, apalagi kalau posisinya kamar mandinya jauh. Selain jadi batu ginjal, akhirnya dia kan bisa mengalami yang namanya ISK tadi gitu. Selain itu, wanita tersebut candu minum-minuman yang berwarna. Sering makan seafood, suka yang asin dan manis, dan parahnya suka menahan pipis sampai benar-benar kebelet. Itu bahaya banget sih, jangan deh. Terutama perempuan ya, karena apa? Saluran kencingnya perempuan itu lebih pendek. Sorry, kalau lelaki kan alat saluran berkemihnya itu lebih panjang. Kalau cewek itu dari kandung kemih sampai air seninya apa namanya air kencingnya itu keluar, itu tuh pendek. Jadi bakteri tuh jadi lebih mudah menginfeksi karena saluran di perempuan itu lebih pendek. Bakterinya jauh lebih gampang masuk lagi gitu. Selain itu, kebiasaan yang dia lakukan selama bertahun-tahun adalah hal yang disebutkan tadi, sering menahan kencing sampai benar-benar kebelet. Akibatnya pasien sering mengalami nyeri pinggang, sulit kencing, dan kondisi urin tidak biasa. Tidak biasa tuh biasanya kayak jadi berbusa, ada darahnya gitu. Itu tanda-tanda infeksi itu. Sebelum operasi ia sempat merasakan nyeri pinggang disertai kencing yang tidak lancar. Aroma urin juga tidak sedap, kadang urin berwarna merah dan bercampur nanah. Nah itu udah tanda infeksi banget, telak, totok banget tuh tanda infeksi. Jadi dia combo nih, udah ada batu ginjal, ada infeksi pula, ya ampun gitu kan. Ginjal kanan pasien hampir sepenuhnya dipenuhi batu ginjal. Kondisi ini menyebabkan pasien harus dioperasi untuk mengangkat batu ginjal tersebut. Jadi pas gue lihat tuh batu ginjal itu segede kepalan tangan, by the way. Segede kepalan tangan kita. Jadi itu tuh gede banget. Perkara 2 tahun nahan kencing tuh kesel banget sih sebenarnya, kayak jangan ditahan. Pipis itu diadakan di dalam tubuh karena mau mengeluar. Ibaratnya ginjal kita tuh kan bergunanya jadi filter tubuh ya. Yang udah difilter kan harusnya dikeluarin, jangan ditahan dong say. Karena kalau ditahan dia bisa backflow gitu. Penyakit batu ginjal atau istilah medisnya tuh nefrolithiasis adalah kondisi terbentuknya materi padat dan keras yang menyerupai yang menyerupai batu pada ginjal. Batu tersebut bisa berasal dari garam dan mineral di dalam ginjal. Masalah kesehatan ini bisa muncul di sepanjang saluran urin ya. Jadi saluran kemih kita tuh ada ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Gini, jadi ginjal ibaratnya mesin tempat ngefilter cairannya. Ureter itu nurunin cairan yang udah difilter ke kantung tempat nyimpen cairan air urinnya. Pas urinnya udah penuh, keluar lewat uretra gitu. Gue masih ingat loh, gue bilang apa, gue belajar nih beneran. Pas lagi kuliah beneran belajar. By the way, emang pas lagi blog tentang ginjal, gue dapet triple A. Gak tau kenapa gue suka banget, dulu tuh gue mau jadi dokter urologi. Jadi dokter urologi itu ngurusinnya ginjal sama alat vital lelaki sebenarnya. Tapi gue merasa pas gue ngeliat dokter-dokter spesialis dan dosen gue yang
urolog perempuan tuh jarang didatengin karena mungkin risih kali ya, karena memang spesialisasinya si spesialis urologi itu adalah ngurusin ginjal sama ngurusin alat vitalnya laki-laki. Yang ngurusin alat vitalnya perempuan tuh obstetrik ginekologi. Tapi lucunya di obstetrik ginekologi atau ahli kebidanan dan kandungan banyak cowok. Tapi cewek-cewek biasa aja. Gak tahu kenapa tuh. Kenapa terbalik seperti itu? Emangnya gak boleh cewek-cewek membantu meriksa? Karena waktu itu dulu pas gue lagi jadi asisten dokter urologi, udah kakek-kakek dia masih segan untuk gue periksa gitu. Jadi kayak, dok mohon maaf pasiennya tidak ingin saya periksa gitu. Lah dokter bos gue juga cewek, jadi dia mau diperiksa sama siapa? Anyways, jadi masalah kesehatan ini bisa muncul sepanjang saluran urin. Jadi batu ginjal tuh bisa muncul karena limbah yang berada di dalam darah membentuk kristal dan numpuk di ginjal. Zat kimia yang bisa membentuk batu dan menyumbat saluran ginjal bisa juga datang dari asam oksalat dan kalsium. Dan seiring berjalannya waktu, kedua zat tersebut bisa semakin keras hingga membentuk menjadi seperti batu. Setelah terbentuk atau menjadi sesuatu yang padat, ya, dia bisa menetap di ginjal. Lalu berjalan ke arah saluran kemih dan terkadang batu yang kecil dapat keluar. Jadi kadang-kadang batu yang ibaratnya gini, kalau batunya tuh belum parah ya, kayak batunya tuh mengerikil, dia tuh bisa keluar lewat kencing sebenarnya. Jadi batu kecil bisa keluar melalui urin tanpa menimbulkan rasa sakit sama sekali. Namun batu yang terlalu besar, oh no, jangan harap lu ngelahirin batu dari tempat pipis ya. Cukup bayi aja yang dilahirkan, batu gak usah keluar gitu karena itu gede banget. Jadi batu yang terlalu besar nggak bisa gitu dan dapat mengganggu cadangan urin di ginjal dan mengganggu saluran-saluran seperti ureter, kandung kemih dan juga uretra. Jadi hal ini yang menimbulkan rasa sakit. Bayangin ya, saluran-saluran yang tadi gue sebut tuh saluran-saluran yang gedenya tuh segede sedotan. Jadi kalau misalkan ada batu mau lewat sedotan yang sekecil-kecil apa tahu, ya lu bayangin aja kan kayak maksa untuk melalui tempat itu kan, dan gak mungkin, yang ada malah luka gitu, ginjalnya jadi bengkak. Nah, batu ginjal terbentuk saat urin mengandung lebih banyak zat pembentuk kristal. Tahu nggak itu karena apa? Karena cairan dan air putih yang kita konsumsi kurang. Jadi zat pembentuk kristal seperti kalsium, oksalat, dan asam urat sehingga sulit untuk dihancurkan oleh cairan dalam urin. Pada saat yang sama, urin mungkin kekurangan zat yang mencegah kristal saling menempel sehingga menciptakan tempat yang ideal untuk membentuk batu ginjal. Cara paling gampangnya adalah minum air putih yang cukup 2 liter ya per hari atau 8 gelas. Kalau kalian gak mau tuh merasakan yang namanya punya batu ginjal, karena pasti orang tuh udah nyesel kalau udah terjadi gitu. Giliran udah repot baru nyesel gitu. Jadi jangan nunggu sampai jadi batu ginjal segede jahe ya, gengs. Sementara itu, batu ginjal tidak akan selalu menetap di dalam organ ginjal, alias bisa pindah-pindah tempat. Karena kan ginjal tuh kayak bentuknya tuh kayak ada ruangan-ruangannya gitu, teman-teman. Jadi dia tuh bukan kayak kantong, tapi dia tuh kayak punya ruangan-ruangan di mana kalau batu ginjalnya bergeser dia bisa nyangkut di situ gitu. Jadi kalau misalkan posisinya dia melawan gravitasi, susah turunnya. Kalau ternyata dia ada di cekungan di mana dia dimangkokin dengan sempurna, ya dia jadi punya rumah yang baru dan bisa stay di situ. Jadi banyak kompleks sebenarnya posisi batu ginjal tuh. Jika ukurannya cenderung besar, batu ginjal akan cukup sulit untuk berpindah sehingga memicu terjadinya iritasi pada saluran kemih. Apabila kondisi tersebut bisa diketahui dan ditangani sejak awal, resiko terjadinya kerusakan fungsi ginjal secara permanen bisa dihindari. Nah, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena batu ginjal. Pertama, riwayat keluarga dan riwayat medis. Kalau seseorang dalam keluarga mengidap batu ginjal, kemungkinan besar ada sepersekian persen kamu juga bisa terkena batu ginjal. Selain itu, kalau kamu udah memiliki satu atau lebih
dari satu batu ginjal, kamu beresiko lebih tinggi untuk mengembangkan yang lainnya. Faktor yang kedua, usia. Sebagian besar penyakit batu ginjal pada orang-orang dengan rentang usia 30 sampai 50 tahun. Nah, generasi milenial hati-hati yang lahir tahun 93 sampai 96, kalian ada di fase dimana rentan nih tubuh kalian sama hal-hal yang kayak gini. Hayo, siapa di sini Sobat Langit Musik yang ada di rentang umur 30 sampai 50 tahun? Coba dievaluasi lagi minumnya sehari-hari gimana, cukup nggak? Oke? Faktor berikutnya adalah dehidrasi. Kalau minum air nggak cukup setiap hari bisa meningkatkan resiko batu ginjal terbentuk. Selain itu ada banyak kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami dehidrasi ya. Banyak kan udah aku jelasin di beberapa episode yang lalu ya. Asupan garam yang berlebih. Mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium dapat meningkatkan resiko beberapa jenis batu ginjal. Sebab asupan garam berlebih meningkatkan jumlah kalsium yang harus disaring sama ginjal. Gitu. Faktor resiko berikutnya, obesitas atau kegemukan. BMI atau body mass index atau dalam bahasa Indonesia indeks massa tubuh yang tinggi, ukuran pinggang yang besar dan penambahan berat badan berkaitan dengan peningkatan resiko batu ginjal menurut Journal of Nephrology Association gitu. Penyakit pencernaan dan pembedahan juga adalah satu faktor resiko. Operasi bypass lambung, penyakit radang usus, diare kronis itu juga bisa nyebabin perubahan dalam proses pencernaan. Kondisi ini bisa mempengaruhi penyerapan kalsium dan air dan meningkatkan jumlah zat pembentuk batu dalam urin. Oke? Jadi faktor-faktor resikonya tuh banyak ya tadi, tapi jangan takut. Kalau misalkan kalian merasa, aduh dok, ada lagi gue faktor resikonya salah satunya di sini, tenang. Ini faktor resiko bukan diagnosa. Oke? Faktor resiko yang lain. Mengkonsumsian suplemen dan obat-obatan tertentu. Jangan takut gini ya. Suplementasi itu butuh ribuan tablet deh kayaknya sampai akhirnya dia tuh bisa ratusan tablet sampai akhirnya dia bisa mengendap jadi batu gitu. Ada beberapa vitamin yang bisa mengendap, yaitu vitamin A, D, E, K karena dia fat soluble minerals gitu. Dia bisa mengendap dan bisa bisa pada posisi yang bisa over capacity gitu. Soalnya kalau vitamin yang lain selain A, D, E, K itu tuh dia akan langsung dikeluarin via urin gitu. Nah, aku mau ngejelasin nih jenis-jenis batu ginjal tuh ada apa aja sih emangnya ya kan? Lah dok, emang batu ginjal ada macam-macamnya? Ada. Tapi sebentar ya, aku mau menghidrasi karena kayaknya kehidupanku udah butuh cairan. Ntar, 1 detik. Jenis-jenis batu ginjal. Berikut adalah beberapa jenis batu ginjal yang Sobat Langit Musik perlu tahu. Jadi pertama ada yang namanya batu kalsium. Kebanyakan penyakit batu ginjal yang terjadi akibat batu kalsium biasanya berupa kalsium oksalat. Oksalat itu adalah zat yang dibuat setiap hari oleh liver kita atau hati kita. Hati bukan jantung ya, jantung yang berdetak, liver tuh hati. Oke? Atau diserap dari makanan dan berbagai faktor lainnya. Batu kalsium juga dapat terjadi dalam bentuk kalsium fosfat. Dan biasanya batu yang paling banyak terjadi ya, by the way. Kedua ada batu struvit. Duduk kok namanya ribet-ribet ya? Ya begitulah. Bahasa kedokteran. Memang mereka dibuat sebeda mungkin dan spesifik mungkin. Dan kenapa bahasa kedokteran tuh harus pakai bahasa Latin? Karena itu adalah satu-satunya bahasa yang gak diperbaharui. Jadi satu dunia mau ngomongin anatomi, misalkan kita lagi ngomongin hepar. Hepar itu hati sebenarnya, liver. Ya udah, hepar itu adalah bahasa standar dunia kedokteran nyebut liver. Dan banyak bahasa-bahasa Latin lainnya
kayak nama tulang, nama organ, itu tuh semua sama gitu, nggak berubah-ubah. Batu struvit. Batu struvit ini terbentuk sebagai respon terhadap infeksi saluran kemih. Nah, ini si mbaknya tadi yang 45 tahun ini, dia kayaknya ada juga kemungkinan mengalami batu struvit deh, karena dia kan batu struvit ini tuh terjadi dari respon infeksi saluran kemih kan. Jadi batu-batu ini dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi cukup besar, terkadang bisa menimbulkan gejala tertentu dan menyebabkan gangguan. Karena infeksi saluran kemih ini kan didukung sama kebiasaan itu tuh tadi, kebiasaan-kebiasaan nahan buang air kecil. Nah akhirnya terjadilah respon terhadap infeksi saluran kemih. Oke. Yang ketiga, batu asam urat atau uric acid stones. Batu asam urat ini dapat terbentuk pada orang yang kehilangan terlalu banyak cairan. Kondisi ini terjadi karena diare kronis atau malabsorpsi, mengkonsumsi makanan tinggi protein, mengidap diabetes. Jadi gini, jangan membenci satu jenis makanan karena protein itu memang bagus, tapi selalu makanlah dalam jumlah yang in moderation gitu. Jangan kalian mau diet yang dimakan udah protein doang aja, nggak ada vitaminnya, nggak ada mineralnya, nggak ada karbohidratnya, nggak ada variasinya. Makanya menurut aku tuh selalu anut konsep sehat yang seimbang gitu, oke? Terus faktor genetik tertentu juga bisa meningkatkan resiko batu asam urat ya, sobat langit musik sekalian. Lalu yang terakhir namanya batu sistin. Tunggu sebentar, aku sekalian ngeliat-liat apa namanya nih, komen. Tapi sepertinya belum ke refresh, jadi kita balikin dulu aja ke sini. Kalau ada sobat langit musik yang mau nanya atau apapun, cus langsung aja, oke? Yang keempat, jenis batunya ada batu sistin. Jadi batu sistin ini terbentuk di orang dengan kelainan herediter atau genetik. Yang disebut juga sistinuria, yang menyebabkan ginjal mengeluarkan terlalu banyak asam amino. Itu. Jadi tadi ada batu apa aja teman-teman? Ada batu kalsium, batu struvit, batu asam urat, batu sistin. Tadi aku lihat kelahiran 2000 hadir. Tunggu, kelahiran 2000 umur berapa ya sekarang, gengs? Umur 23 ya? Iya gak sih? Iya bener ya? 2023. Bener. Oh ya 7 tahun lagi lah kalian ada di dalam ranah 30 sampai 50 tahun ini gitu. Nah, gejala penyakit batu ginjal. Oke, gejala-gejalanya tuh simple biasanya. Buang air kecilnya jadi kayak sakit, susah, sakit parah, dan biasanya tuh nusuk. Sakitnya tuh nusuk di bagian belakang samping ya. Jadi kayak misalkan kita lagi apa sih nyebutnya nih, kayak tolak pinggang. Kalau kita lagi dalam bentuk tolak pinggang tuh posisi yang sakitnya tuh itu tuh, dimana tangan kita berada tuh biasanya tuh sakitnya di situ. Sakitnya tuh di situ. Atau pada bawah tulang rusuk. Nyerinya ngejalar ke perut bagian bawah dan ke selangkangan. Itu ciri khas banget. Kalau ketemu pasien ada sakit dari punggung menjalar sampai ke kaki dan ke arah bawah selangkangan, gue langsung gak pakai mikir dua kali. Ini langsung kita konsultasikan ke spesialis urologi atau yang biasanya ngurusin penyakit ginjal. Dan juga terjadi rasa sakit yang datang dalam bentuk gelombang. Gelombang tuh gimana sih? Kayak dia tuh ada kayak fasenya gitu loh. Terus rasa sakitnya tuh gini nih, wing wing wing, kayak nyut-nyut gitu, dan intensitasnya tuh naik turun. Nyeri atau sensasi terbakar juga sering terjadi di saat buang air kecil. Nah, tanda dan gejala lain yang mungkin termasuk gejala ada kelainan pada ginjal. Urinnya warnanya bukan kuning tapi merah atau merah muda, merah ataupun coklat. Urinnya keruh, berbusa atau berbau busuk. Terus kebutuhan terus-menerus untuk buang air kecil. Bolak-balik buang air kecil terus, tapi gak tuntas-tuntas rasanya.
buang air kecil lebih sering daripada biasanya, atau buang air kecil bisanya dalam jumlah yang dikit-dikit, kayak cuma netes, udah kebelet pipis tapi pas lagi di kamar mandi cuman tes, aduh kayak ini kayak diledek gitu ya sama sama apa namanya tempat pipisnya gitu, kayak ih gue kok udah kebelet tapi kok cuman ngeluarnya seiprit-iprit gitu. Nah coba deh kita cek apakah kamu ISK lah atau bagaimana begitu ya. Lalu bisa juga terjadi demam dan menggigil kalau sudah merambah sampai terjadinya infeksi gitu. Jadi biasanya tuh keluhannya pasti dapat dilihat dari warna urin yang paling gampang, atau yang paling umum itu tuh biasanya sakit di bagian pinggang dan punggung bagian bawah. Itu tuh udah kayak udah pegangan banget deh. Setiap kali ada pasien kayak gitu gue pasti nanya, ada keluhan di buang air kecilnya gak? Ada jatuh duduk gak? Ada kebiasaan ini itu gak? Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu aku tanyakan untuk mengarahkan diagnosa sebenarnya. Karena bisa aja kalau orang sakit punggung, iya tadi, apakah dia cara duduknya salah, dia kerjanya duduk melulu, di kantor posisinya kurang ergonomis, gak pernah stretching, atau jatuh dari motor tapi duduk, ya pokoknya banyak banget deh. Apakah itu ginjal, apakah itu trauma ke tulang, macem-macem gitu. Ada yang tertarik gak masuk ke dokteran nih, Sobat Langit Musik? Karena kita bisa menjadi ensiklopedia berjalan. Tapi jangan lupa, kalaupun memang kalian udah tahu arah diagnosa yang kalian suspek gitu ya, tetap kita harus perbaharui ilmu tiap saat. Pasti, karena dunia kedokteran itu adalah dunia yang ilmunya tuh berkembangnya pesat banget. Ilmu minggu lalu bisa jadi minggu depan udah diperbaharui. Dan guideline-nya udah bisa berubah, alur penanganannya bisa berubah. Makanya pas kemarin COVID kan awalnya cuman pakai antivirus, tiba-tiba antivirus ditiadakan, jadi antibiotik tiba-tiba jadi antiinflamasi didukung sama vitamin. Wah, berubah terus. Jadi memang namanya dunia kedokteran selalu terus berkembang secara ilmu. Nah, untuk mendiagnosis batu ginjal, biasanya dokter akan melakukan wawancara medis terkait gejala pastinya, riwayat kesehatan, obat yang saat ini dikonsumsi, lalu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, biasanya periksa bagian perut bawah, pinggang, selangkangan. Itu namanya ketok CVA, gue inget banget tuh. Jadi taruh tangan di belakang, di punggung bawah gitu, kayak mendekati apa ya ini kan pinggang. Ya sejajar sama pinggang, tangannya ditaruh, terus di atas tangan yang ditaruh dipukul pelan aja, dak gitu, pakai tangan sebelah. Jadi tangan kirinya ditaruh, tangan kanannya dipakai buat kasih hentakan sedikit di atas tangannya. Kalau pasiennya ternyata kesakitan, tuh kemungkinan besar infeksi di ginjalnya sudah terjadi. Inflamasi, ada radang gitu. Jadi ginjalnya udah menjadi kecurigaan yang lebih mantap lagi. Nah, mendukung diagnosis biasanya dokter juga akan melakukan tes lanjutan seperti tes urin. Tujuannya buat ngedeteksi ada endapan-endapan apa nih, ada peningkatan sel apa, ada darah atau enggak di dalam urinnya, ada kristal atau enggak. Terus tes darah buat ngeliat fungsi ginjalnya menurun atau enggak. Terus kita juga ngelihat deteksi batu ginjal, tes darah juga bisa ngelihat apakah ini pasiennya infeksi gitu. Kita juga biasanya akan menggunakan radiologi atau imaging pakai ronsen, USG, CT scan yang bermanfaat buat tahu lokasi batu ginjalnya ada di sebelah mana. Nah, yang terakhir ada analisa batu ginjal yang keluar. Jadi pemeriksaan ini bermanfaat untuk menentukan penyebab dan rencana pengobatan. Karena cara menangani batu ginjal beda-beda. Ada yang cuman mindful watching, didiemin terus aja supaya nanti dia keluar sendiri lewat urin. Ada juga yang namanya ESWL. ESWL tuh tanda kutip ditembak dari luar supaya batu ginjalnya itu pecah di dalam, terus dia keluar lewat urin. Seru deh, gue tuh suka banget sebenarnya sama dunia urologi nih. Tapi sayangnya secara statistik menjadi dokter urolog perempuan agak kurang ya mungkin even di ruangan ini nih, misalkan ada laki-laki gitu punya keluhan pada alat vitalnya, terus lo tahu dokter yang praktek cewek,
bisa nggak lo tiba-tiba, aduh nggak jadi deh yang dokternya cewek soalnya, mungkin banget. Selalu sering banget terjadi di lapangan kayak gitu, perkara nggak enak dan segala macam. Dan bergantung pada batu jenis apa dan berapa keparahannya, biasanya penanganannya juga berbeda-beda ya Sobat Langit Musik. Jadi pertama, pilihan perawatannya itu yang paling simple banget biasanya konsumsi obat gitu. Biasanya itu akan disarankan sama dokter. Terus kalau ada infeksi pasti kita dikasih antibiotik juga. Terus untuk membantu mengelola gejala batu ginjal biasanya dikasih ada namanya allopurinol. Pokoknya kalau udah soal kayak gini minta resepnya ke dokter ya, nggak usah, jangan baca-baca sendiri terus beli obat sendiri tanpa ada indikasi dan peraturan pakai yang tepat. Oke? Terus berikutnya SWL, ini dia, extracorporeal shockwave lithotripsy. Ini menurut gue adalah satu alat yang sangat keren karena SWL itu prosedurnya memecah batu ginjal jadi lebih kecil menggunakan gelombang. Jadi bukan ditembak-tembak ya, gengs. Dia dipecahin tuh pakai gelombang. Jadi sebenarnya jadi kangen sih sebenarnya sama urologi karena gue tuh suka banget sebenarnya sama dunia perginjalan ini loh. Sampai kayak teman-teman gue ngomong, "Dir, awas ya lo bisnis ngejual ginjal. Enak aja lo." Ginjal tuh soalnya organnya tuh bukan organnya enak ya. Organnya tuh bukan simple juga ya. Organnya tuh compact gitu. Cara kerjanya udah jelas. Gak mungkin dia ngefilter hal lain selain cairan. Gak mungkin dia ngefilter ini itu. Terus aduh, gue jadi tiba-tiba pengen urologi. Tapi by the way di Indonesia untuk menjadi spesialis urologi hanya mendapatkan 3 kali tes. Kalau 3 kali gak diterima, bye-bye. Udah gak bisa lagi mencoba di spesialisasi urologi. Jadi kalau teman-teman ngelihat dokter spesialis ginjal atau urologi, bedah urologi, berarti dia most likely cukup pintar dan pintar banget karena dia biasanya mungkin berhasil di tes ke-1 atau ke-2. Soalnya kalau udah 3 kali tes nggak diterima-terima, udah itu adalah kali terakhir dia bisa mencoba. Abis itu dia harus pindah ke jurusan dan spesialisasi yang lain karena udah nggak bisa, aturannya secara nasional cuman boleh tes 2 kali. Beda spesialisasi beda aturan ya gitu. Terus itu cara pengobatannya. Nah, ada sejumlah makanan yang emang perlu dibatasin sama pengidap batu ginjal, oke? Seperti asupan garam, membatasi asupan protein hewani, makanan dan minuman gula tambahan dikurangin, soda dikurangin, membatasi konsumsi makanan tinggi gula fruktosa dan sukrosa, mengurangi minuman-minuman di kaleng yang ada rasanya, memperbanyak minum air putih. Itu udah pasti, air putih tuh best friend tahu. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak ini sampai gue merasa gue buang-buang duit tapi gue mementingkan diri gue juga. Jadi setiap kali gue di restoran, gue tuh suka pesen, pasti bukan suka, selalu pesen 2 minuman. 1 air putih, 1 minuman yang ada rasanya. Jadi kalau gue nggak bawa dari rumah, gue pasti beli air putih. Jadi mbak minta es jeruknya 1, air putih yang dingin 1 ya, gitu. Selalu pasti di sisi gue tuh ada 2 minuman, gitu. Jadi selalulah jangan pernah lupakan air putih karena dia adalah cairan yang mudah digapai, membawa banyak manfaat dan sayang kalau nggak kalian penuhi, oke? Komplikasi batu ginjal udah pastilah ya, bisa cedera pada bagian ureter, terjadinya pendarahan, bisa juga terjadi infeksi, menyebar ke bagian tubuh yang lain, bahkan ke aliran darah dan bisa bakteremia. Kalau misalkan pengidap terserang penyakit batu ginjal sebelumnya, resiko terjadi kekambuhannya jadi lebih besar. Jadi beberapa faktor yang memicu terjadinya kekambuhan batu ginjal juga ada konsumsi makanan yang tadi aku bilang, banyak proteinnya, terus sedikit mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Lihat deh, yang direkomendasiin tuh semuanya adalah metode hidup sehat semua. Jadi kayak kalau kalian gak menggunakan konsep hidup balance, hidup seimbang, kerugiannya tuh banyak tahu. Sayang kan, karena pencegahan tuh lebih murah daripada sebenarnya mengobati.
mencegah kalian tidur yang cukup, makan yang sehat, banyak minum air putih, berolahraga. Gratis kan? Kalian bisa olahraga depan rumah, olahraga di kamar, olahraga di ruang tamu, olahraga di kolam, makan tinggal beli di tukang sayur, beli di supermarket, dan lebih murah. Karena apa? Nggak ada ongkos kirimnya, oke? Nggak ada ongkirnya kalau kalian masak sendiri. Kalian memberikan ongkos kirim dalam bentuk makanan yang enak aja. Jadi hadiah dari kalian untuk kalian, oke? Pencegahan batu ginjal pasti perbanyak cairan, asupan cairan gak boleh kurang, konsumsi makanan dengan kandungan kalsium yang tidak berlebih. Kalsium bagus, tapi intinya banyak hal yang bagus buat tubuh kita, tapi kalau dikonsumsinya sudah dalam jumlah yang berlebih, gak akan jadi sesuatu yang bagus. Ya itulah, kalian udah sering denger lah, apapun yang berlebihan pasti jadinya gak bagus buat kita, oke? Nggak tahu ya, tapi kalau kelebihan uang tuh bagus gak ya? Harusnya sih bagus ya. Lalu konsumsi lebih sedikit makanan yang mengandung oksalat. Terus beberapa contoh makanannya itu bayam, beet, ubi jalar, kacang-kacangan, coklat dan lainnya gitu. Ya dibatasin, bukannya nggak boleh, dibatasi. Terapkan diet rendah garam dan protein hewani. Dengan mengurangi jumlah garam yang dimakan dan pilih sumber protein yang bervariasi, pertimbangkan juga untuk mencari pengganti garam. Bisa diganti dengan apa sih dok? Dengan bawang putih, bisa kasih minyak wijen dikit, kasih bawang bombay, banyak banget yang bisa dilakukan. Jadi soal video viral 45 tahun ditemukan sebongkah batu ginjal sebesar sebesar jahe. Jangan kaget, itu adalah tabungan si mbaknya karena dia jarang minum air putih, sering nahan pipis, mungkin makanannya juga gak dijaga, dan akhirnya terbentuk merchandise di dalam tubuhnya dari hasil tabungan dia sehari-hari, yaitu terbentuk batu ginjal. Ya kan gak mau ya, ngapain bikin koleksi batu tapi batu ginjal, mending batu akik lebih ada trennya dulu ya kan. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari apa yang aku sampaikan barusan, karena hal kecil sesimpel jarang minum air putih itu sebegitunya mempengaruhi kesehatan kalian, bahkan bisa mengganggu gugat kesejahteraan ginjal. Gini ya, ginjal tuh organ yang sangat vital teman-teman. Kalau nggak ada ginjal, ya mungkin ada orang yang bisa hidup dengan satu ginjal, tapi ginjal tuh vital. Ginjal, jantung, liver, apalagi ya, otak, paru, aduh itu organ yang kalau nggak ada salah satu kalian nggak mungkin bisa hidup gitu. Kalau kalian ada semua tapi nggak punya otak, kok kayak kasar ya. Kalau kalian ada semua tapi nggak ada otaknya, kok tetap kasar ya. Kalau kalian punya semuanya tapi di kepala kalian otaknya kosong, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian punya semuanya tapi kalian nggak punya paru-paru, ya nggak bisa nafas. Kalau kalian punya semuanya tapi nggak punya jantung, ya kalian nggak hidup. Jadi, coba organ-organ vital ini dijaga dengan baik semuanya, dengan cara hidup sehat yang seimbang, dan selalu terapkan ya tadi balance healthy living. Tadi aku bilang minum air yang cukup, tidur yang cukup, makan yang sehat, dan aturannya 80-20, 80% makan yang benar, 20% silakan happy. Jangan lupa juga exercise, dan jangan lupa juga idealnya per tahun minimal untuk orang-orang yang udah 20 tahun ke atas lah, coba dicek per tahun minimal 2 kali untuk screening. Screening apa sih? Screening darah untuk ngelihat profil lipid, lihat kolesterol, asam urat, gula darah, hipertensi dan segala macam. Jadi kalian bisa nangkep penyakit-penyakitnya sebelum penyakit itu sudah sebelum penyakit itu terjadi gitu. Jadi selalu aku pengen kasih tahu bahwa sehat itu mahal, tapi jatuh sakit itu jauh sangat lebih mahal. Karena apa? Yang dimakan bukan cuma uang, tapi waktu, tenaga, pikiran,
Jadi banyak yang dikonsumsi sama yang namanya kalau diri kita tuh jatuh sakit, kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa cari rejeki, kita nggak bisa menggunakan waktu untuk melakukan ini itu. Jadi kembali lagi, sehat itu memang harus effort, tapi sakit itu jauh lebih effort, gengs. Jadi nggak usah sakit, oke? Pesan moralnya adalah stay healthy, have a balanced healthy life, dan semoga informasi yang disampaikan di hari ini bisa bermanfaat, bisa digunakan, bisa diaplikasikan sama Sobat Langit Musik di rumah dan dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari Selasa jam 11 sampai jam 12. Dan kayaknya ada yang spesial ya, karena akan pakai video ya kalau nggak salah. Nanti kita tanya produser kita. Jadi kita akan bertatap muka dari secara virtual. So I'll see you guys next week. Thank you for staying around. Semoga informasinya bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi Selasa depan. One more time. Sehat luar dalam, di 100% sehat. See you next week. Bye bye.